Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran tematik melalui video pembelajaran yaitu hari Selasa tanggal 8 September tahun 2020. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk pada subtema 3, tetap masih di tema 2, PB 1 sampai 6. Alangkah indahnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita perhatikan materi tematik. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Ayo mengamati. Anak-anak perhatikan pada slide atau pada halaman 111 buku tema. Hari ini Beni pergi ke sekolah. Beni duduk di kelas 2 SD. Beni bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu. PB1 halaman 112 buku tema. Ayo mengamati. Anak-anak, kita amati gambar dulu ya. Setelah itu kita buat pertanyaan berdasarkan gambar. Ayo kita mulai membuat pertanyaan. 1. Sedang apa Beni dan teman-teman di halaman sekolah? Ya betul, sedang bermain pada saat istirahat. Yang kedua, sedang bermain apa Beni dan teman-teman? Yaitu ada yang bermain kelereng, ada yang bermain lompat tali, dan ada juga yang bermain petak umpet. Untuk pertanyaan nomor 3, 4, dan 5, anak-anak lakukan sendiri, didampingi oleh ayah bunda di rumah ya. Halaman 115 buku tema. Ayo membaca. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya setiap anak diberikan 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Kemudian atau kita membuat dalam pengurangan berulang. Artinya 6 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, maka 6 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Halaman 117, kita latihan ya. Ayo mencoba. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas yang sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Yaitu 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Artinya setiap orang membawa 4 gelas. Selanjutnya halaman 118. Anak-anak, ini sebagai bentuk pengayaan anak-anak di rumah didampingi oleh ayah bunda. Kita lanjut untuk halaman 119, ayo berlatih. Nomor 1, 4 dibagi 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 0. Nomor 2, 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 0. 9 dibagi 3 sama dengan 9 kurang 3 sama dengan 0. 10 dibagi 5 sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 0. Terakhir, 12 dibagi 14 sama dengan 12 kurang 4 sama dengan 0. Artinya yang disebut dengan pembagian adalah pengurangan berulang. Halaman 120 dan 121 buku tema. Kita masuk, ayo berkreasi. Anak-anak, coba perhatikan apa sih yang dipersiapkan untuk menggambar. Apa alat dan bahan yang dibutuhkan anak-anak pada saat menggambar? Ya, 1 apa? Pensil. Yang kedua, pewarna. Yang ketiga, penggaris. Yang keempat, buku gambar atau media gambar. Yang kelima apa lagi? Ya, boleh saja kita gunakan alat-alat atau bahan dari alam untuk jadikan bahan menggambar. Kita masuk PB2 halaman 122, ayo mengamati. Anak-anak, perhatikan gambar, setelah itu kita jawab pada halaman 123. Benda apa saja yang ada dalam cerita? Ya betul, ada buku, ada gambar orang bercerita, dan ada juga sebuah balon.
Bagaimana cara Udin berpakaian? Sangat rapi. Mengapa Beni berhati-hati menggunakan minyak? Agar tidak tumpah. Bagaimana bentuk minyak? Ya betul, bentuk minyak adalah cair. Halaman 124 buku tema, bagaimana tata cara dalam berpakaian? Yang pertama bersih, yang kedua rapi. Mengapa balon bisa terbang? Karena di dalam balon terdapat udara. Ayo bernyanyi, balonku cipta A.T. Mahmud. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Mungkin selanjutnya syair tersebut bisa dilengkapi oleh anak-anak didampingi ayah bunda di rumah ya. Halaman 128 dan halaman 129 buku tema atau pada slide, ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan baik. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju yang keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki berwarna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Jadi perlu diingat anak-anak, dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, anak-anak perlu memperhatikan tata tertib yang berlaku di sekolah, mulai dari jam masuk, cara berpakaian, kemudian jam pulang, dan cara bermain atau bergaul bersama teman di sekolah. Ya, kita masuk pada PB3 dan kita langsung pada halaman 134, ayo berlatih matematika. Halaman 134 dan 135 buku tema. Banyak skor yang diperoleh Beni sejak babak penyisihan sampai akhir permainan adalah 45 poin. Jika Beni melalui babak penyisihan, semifinal dan final, berapakah skor yang diperoleh Beni setiap babaknya? Ayo kita jawab ya. Beni memiliki 45 poin. Dia melewati 3 babak. Artinya 45 dikurang 3, 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 dikurang 3 sama dengan 0. Atau 45 dibagi 3 sama dengan 15. Sehingga ibu ulangi lagi anak-anak, yang disebut dengan pembagian adalah pengurangan berulang. Untuk nomor 1 sampai nomor 3 soal di bawahnya, anak-anak coba melakukan pengayaan di rumah didampingi ayah bunda ya. Masuk pada PB4 halaman 144, ayo membaca. Bacalah teks percakapan di bawah ini dengan benar. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Kok bisa? Bagaimana caranya? Ya, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka yang terjadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantongnya. Jadi kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6 atau 6 dibagi 3 sama dengan 2 karena 2 kali 3 sama dengan 6. Ayo berlatih di halaman 145. Nomor 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4 karena 4 dikali 2 sama dengan 8. 10 dibagi 2 sama dengan 5 karena 5 kali 2 sama dengan 10. 12 dibagi 3 sama dengan 4 karena 4 kali 3 sama dengan 12. 14 bagi 7 sama dengan 2 karena 2 kali 7 sama dengan 14. Yang terakhir 15 bagi 5 sama dengan 3 karena 3 kali 5 sama dengan 15. Selanjutnya halaman 146 dan 147 buku tema yaitu berhubungan dengan SBDP yang berkaitan dengan gambar imajinatif. Anak-anak, apakah anak-anak pernah dengar atau pernah tahu apa sih gambar imajinatif?
Ya benar, gambar imajinatif merupakan gambar yang berasal dari daya pikir atau daya nalar atau daya halal yang tinggi sehingga bisa menciptakan atau menghasilkan gambar yang kreatif. Kita masuk pada PB5, langsung pada halaman 150 dan 151. Ayo membaca. Anak-anak perhatikan percakapan pada teks halaman 150 dan 151 ya. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana loh. Ah, terlalu jauh, jadi biarin saja. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah, kita semua siswa wajib membuang sampah pada tempatnya. Mana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara, semua wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik, dan sementara itu di dalam kelas kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk, dibunyikan semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita harusnya berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Dan setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun atau yang kita kenal yaitu 5S. PB6, ayo membaca. Perhatikan teks di bawah ini. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib, penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti menimbulkan akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Oh, berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibatkan kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan lebih dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Halaman 164 kita berlatih ya. Ayo, 27 dikurang titik-titik atau 27 dibagi 9 sama dengan 3 karena 3 kali 9 sama dengan 27. 30 dikurang titik-titik sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15 karena 15 kali 2 sama dengan 30. 30 kurang 8 kurang 8 kurang 8 kurang 8 sama dengan 4 atau 32 dibagi 8 sama dengan 4 karena 4 kali 8 sama dengan 32. Nomor 4, 33 dikurang 3 kurang 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 3 sama dengan 0. Artinya 33 dibagi 3 sama dengan 11 karena 3 kali 11 sama dengan 33. Yang terakhir 36 dikurang 3 kurang 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 3 sama dengan 0. Artinya 36 dibagi 3 sama dengan 12 karena 12 kali 3 sama dengan 36. Materi terakhir kita untuk tema 2 subtema 3 kali ini adalah di halaman 165 yaitu teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apakah itu, Beni? Nah, perhatikan tabel berikut ya. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5.
Perkalian 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi 15 bagi 5 sama dengan 3. Ayo berlatih di halaman 166. Nomor 1, 16 bagi 2, 8, 21 bagi 3, 7, 32 bagi 4, 8, 35 bagi 5, 7, 48 bagi 6, 8. Ayo kita berlatih pada bagian di bawah. Nomor 1, sesuai contoh yang sudah ditulis di dalam buku tema, serang kita jawab bersama ya untuk nomor 2. Angka 66 dibagi 6 hasilnya sama dengan 11. Kemudian yang berikutnya, kolom berikutnya, angka berapa yang dibagi 6 hasilnya 12? Agar mudah anak-anak bisa dikalikan 12 kali 6, yaitu sama dengan 72. Atau 72 dibagi 6 sama dengan 12. Kolom berikutnya yaitu karena dua-dua kolom tersebut tidak memiliki angka, maka kita tinggal tambahkan angka 6 di bawah angka 72, yaitu 78. Artinya 78 dibagi 6 sama dengan 13, atau 13 dikali 6 sama dengan 78. Yang terakhir, 84 dibagi 6 sama dengan 14, atau 14 kali 6 sama dengan 84. Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita pada tema 2, subtema 3, PB 1-6, kali ini tugas anak-anak adalah membuat sebuah video pendek yang berhubungan dengan membaca tata tertib yang berada pada halaman 158 dan halaman 159 tentang PKN. Anak-anak, video tersebut anak-anak upload di dalam Google Form yang sudah Ibu sediakan. Anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan selama masa COVID sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.